Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kalian isi daftar hadir melalui link Google Form yang telah Ibu sebarkan di WhatsApp grup kelas. Karena situasi sekarang masih dalam kondisi COVID-19, pandemi COVID-19, diusahakan kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu rajin mencuci tangan dengan sabun, selalu memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Selain itu, jika tidak ada kepentingan yang mendesak, usahakan diam di rumah saja. Pada pembelajaran minggu lalu, kalian telah mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk pembelajaran sekarang, kalian diharapkan setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, dan terakhir mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Materi pada pembelajaran bab 2 ini antara lain 1. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, 2. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, sedangkan ketiga, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Coba kalian amati gambar di atas. Gambar di atas adalah gambar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kalian mengamati gambar di atas, apa yang ada di benak kalian? Apakah kalian berpikir bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 itu dirumuskan? Apa fungsinya untuk negara kita tercinta? Apa saja yang diaturnya? Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut ada di pikiran kalian, berarti kalian adalah sosok warga negara Indonesia yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta ingin lebih mengenal tentang konstitusi negara Republik Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kalian akan diajak untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan kalian lihat peta wawasan Nusantara. Kalian pada saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik, tentu saja kalian harus mengenal karakteristik negara kita tercinta. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial dan budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara yang menghubungkan pulau-pulau termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan oleh undang-undang. Berkat pandangan visioner dalam deklarasi Juanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan Indonesia.
Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat, walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India. Tapi, dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia dan India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah. Tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua, berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat atau Fly dan Provinsi Sepik Barat atau Sandaun. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan batas landas kontinen. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar bagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Hal dapat kita lihat gambar 2.4. Berdasarkan gambar di atas, maka wilayah laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, zona laut teritorial, yaitu batas laut teritorial, garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. B. Zona landas kontinen. Zona landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. C. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Jika kalian bisa berpikir dengan jernih, pasti kalian sangat bersyukur sekali menjadi warga negara Indonesia. Atas anugerah yang diberikan kepada negara kita berupa kekayaan alam yang melimpah. Pertanyaannya, siapakah yang menguasai kekayaan alam Indonesia tersebut? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jawaban yang menyatakan bahwa ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Baik anak-anak, setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu, sekarang kalian amati video YouTube yang berjudul Ekspedisi Indonesia Biru yang ada di Google Classroom. Kalian identifikasi potensi yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia. Kumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan potensi wilayah Indonesia, kemudian analisis terkait deskripsi wilayah darat, laut, udara yang merupakan wilayah Indonesia. Hasil analisisnya buatkan slide presentasi, kemudian kirimkan melalui Google Classroom. Tibalah saatnya kita di akhir pembelajaran. Oke anak-anak, siapa yang berani untuk membuat kesimpulan? Silahkan. Betul sekali. Wilayah Indonesia diatur oleh pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau-pulau dan lautan. Tetapi laut itu bukan sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu wilayah NKRI. Anak-anak, jangan lupa kerjakan soal penilaian harian, pilihan ganda, dan uraian yang ada di Google Classroom. Untuk materi selanjutnya, minggu depan kita akan belajar tentang kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba di akhir pembelajaran. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan.